Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Wiwin. Nah, pada kelas Ibu Wiwin kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Nah, operasi bilangan bulat yang akan Ibu bahas kali ini yaitu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, yang pertama kita langsung bahas tentang operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan sendiri bisa kita kerjakan menggunakan garis bilangan gitu ya. Di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana konsep tentang bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Jika bilangan bulat itu positif, maka dia terletak di sebelah kanan di sini ya, bilangan bulat positif 0, dan ini bilangan bulat negatif, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kenapa ada tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan? Karena ini artinya di sebelah kanan tuh masih ada banyak sekali bilangan bulat positif, dan sebelah kiri juga ada bilangan bulat negatif yang tidak terhingga. Nah, sekarang misalnya Ibu punya contoh 2 ditambah 3, maka ini ya caranya yaitu dari 0, di sini dari 0 kita ambil 2 langkah ini ya. Pertama adalah 2, jadi 1, 2, kemudian ditambah 3 dari angka 2. Di sini kita melangkah 3 langkah dari angka 2, 1, 2, 3. Nah, jadi kita ketemu adalah angka 5 pada garis bilangan. Kemudian selanjutnya, jika 5 ditambah negatif 2, maka dari 0 kita melangkah 5 satuan ke kanan. Kalau positif kita melangkahnya ke kanan, kalau negatif melangkahnya ke kiri. Perhatikan dari 0 ya, mula-mula ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari angka 5 kita melangkah ditambah negatif 2. Negatif berarti kita melangkahnya ke kiri, 1, 2. Nah, sehingga hasilnya adalah angka 3. Jadi kalau bilangan bulatnya itu positif, kita ke kanan. Kalau bilangan bulatnya negatif, kita ke kiri. Kita mulai dari angka 0. Nah, sekarang kita coba ya latihan berikut. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 berarti dari 0, di sini dari 0 ya. Dari 0 kita melangkah ke kiri 2 langkah, 1, 2. Kemudian ditambah 5-nya positif, yaitu berarti kita melangkah ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketemu, yaitu bilangan bulatnya hasilnya adalah 3. Kemudian 7 ditambahkan 3, kita melangkah dari 0 itu ke 7 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ditambahkan negatif 3, karena penjumlahannya negatif itu kita ke kiri, 1, 2, 3. Ketemu di sini adalah angka 4. Kemudian yang ketiga yaitu bilangan semuanya negatif. Kita mulai dari angka 0, negatif 4, berarti ke kiri 4, 1, 2, 3, 4. Stop sampai di sini. Kemudian ditambah negatif 3, negatif lagi ke kiri lagi 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, ketemu jawabannya adalah negatif 7. Nah, begitu cara menggunakan garis bilangan untuk operasi penjumlahan. Nah, sekarang sifat-sifat operasi penjumlahan itu apa sih? Bilangan bulat, yang pertama adalah tertutup. Jika suatu bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, berikut ya contohnya. Jika negatif 2 ditambah 3, jawabannya adalah 1, juga bilangan bulat. 15 ditambah negatif 20, jawabannya adalah negatif 5, bilangan bulat juga. Nah, pada bilangan bulat ini ya, hasilnya tersebut bisa kalian gunakan garis bilangan tadi untuk menghitung hasil yang tepat itu. Oke. Untuk lebih memudahkan menghitung sebenarnya ya, kalau untuk penjumlahan, kalau jumlahnya itu adalah sama-sama positif, dia tinggal dijumlahkan, hasilnya pasti positif. Kalau dia negatif, sama-sama negatif dijumlahkan gitu ya. Jadi ibaratnya positif itu kayak kita punya uang, negatif itu kayak kita punya utang. Jika uang tambah uang, hasilnya kita punya uang. Kalau utang tambah utang, hasilnya adalah hutang. Itu. Kemudian kalau misalnya uang ditambah dengan hutang, kalau hutangnya lebih besar hasilnya adalah negatif. Kalau penjumlahan positifnya lebih besar, hasilnya adalah positif. Tetapi
konsep yang digunakan adalah konsep dari garis bilangan tadi ya, agar berapapun nanti yang penjumlahan pengurangan apapun soalnya itu siswa bisa melakukannya. Konsepnya adalah dengan garis bilangan. Oke. Selanjutnya yaitu komutatif. Sifat komutatif artinya dibolak-balik sama. A tambah B sama dengan B ditambah A. Seperti halnya 2 ditambah negatif 3 akan sama dengan negatif 3 ditambah 2. Jadi dari garis bilangan mau 2 dulu atau negatif 2 dulu dihitung itu sama saja ya. Begitu juga dengan ini 15 tambah negatif 20 sama dengan negatif 20 ditambah 15. Oke. Selanjutnya asosiatif, yaitu jika ada A, B, C bilangan bulat, maka mau dikerjakan yang depan dulu penjumlahan ataupun yang belakang sama. Nah, mengerjakannya ini di garis bilangan tadi ya, yang ditulis garis bilangan itu yang depan atau yang belakang dulu sama. Misalnya 2 ditambah 3 ditambah dengan negatif 7 akan sama dengan 2 ditambahkan dengan 3 yang ditambah dengan negatif 7. Perhatikan, jika 2 tambah 3 itu adalah 5 ditambah dengan negatif 7 sama dengan 2. Nah, ditambah 3 ditambah negatif 7 itu di garis bilangan kita bisa menghitung hasilnya adalah negatif 4. Nah, 5 ditambah dengan negatif 7 hasilnya negatif 2. Sedangkan 2 ditambah dengan negatif 4 hasilnya juga negatif 2. Jadi sama, mau depan belakang dulu dikerjakan boleh. Kemudian punya identitas, yaitu identitasnya adalah angka 0. Nah, 0 itu juga bilangan bulat, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi bilangan apapun, bilangan bulat apapun, jika ditambahkan A atau jika tambahkan 0 atau 0 tambahkan bilangan itu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Yang kelima adalah mempunyai inverse, yaitu jika bilangan itu ditambahkan dengan inverse, hasilnya adalah identitas atau 0 tadi ya. A ditambah dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Jadi inverse penjumlahan dari A adalah negatif A, atau lawannya A adalah negatif A gitu. Nih ya, contohnya bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya adalah sifat ketertambahan. Artinya apa? Jika ada suatu bilangan bulat A, B, C, di mana A sama dengan B, maka berlaku jika A ditambah C, maka juga sama dengan B ditambah C. Nah, sini contohnya misalnya ibu punya 5, itu kan sama dengan 2 ditambah 3. Maka 5 ditambah dengan negatif 9 sama dengan tadi ya, yang sebelah kanan juga 3 tambah 2 tambah negatif 9. Jawabnya sama dengan negatif 4 tuh. Nah, sifat ini akan bermanfaat sekali untuk nanti di persamaan bilangan bulat gitu ya, nanti untuk mencari nilai yang tidak diketahui. Kemudian sifat ketujuh adalah konstelasi atau tadi keterbalikan tadi ya. Jika bilangan A, B, C bilangan bulat, A ditambah C sama dengan B ditambah C itu sama, berarti A sama dengan B. Kebalikan dari sifat ketertambahan tadi gitu. Nah, ini juga sangat bermanfaat nanti untuk mengetahui tentang persamaan bilangan bulat gitu ya, untuk yang belum diketahui. Nah,